membina anak-anak kita dengan baik. Dan kenapa Bu demikian? Kalau kita netesin ayam dari telur, pengennya telur yang ditetesinnya bagus apa jelek Bu? Bagus. Nggak mungkin tembuhuk disuruh netes. Makanya ada bahasa orang dulu ngomong apa? Tembuhuk netes. Udah belat bin bebel alias oon. Lantas bagaimana? Ketika kita ingin menghasilkan telur menjadi ayam yang bagus, maka bibit telurnya pun atau yang ditetesin akan bagus pula. Lantas bagaimana kita untuk menciptakan anak kita bagus? Ya kitanya mengawali dengan kebagusan. Maghrib, giliran TV, ada sinetron, matiin TV. Anak suruh sholat, udah sholat sono ke masjid atau ke musola. Oh di masjid noh, pada KM udah azan. Ayo udah ke masjid. Anak yang pergi ke masjid, remote-nya diambil, digantiin sama emaknya nonton TV. Jadi mencontohkan. Makanya Sayyidul Haya wa Tawadu baginda Nabi. Yang kedua Bu, baginda Nabi itu kenapa dikatakan tadi filosofinya dengan telur ayam? Bahwa beliau punya ayahanda yang bernama Abdullah. Abdullah nama ayahnya. Hei, Aminah emaknya Mamat. Aminah ibundanya. Tahu siapa Abdullah Bu? Kita selama ini coba dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin dijelaskan Bu, baginda Nabi punya ayahanda bernama Abdullah. Abdullah itu ganteng Bu. Sekarang saya tanya Bu nih, Bu, woi, halo, hai, halo, yang ganteng Nabi apa Bu paling ganteng? Nabi Yusuf. Menurut kisah Bu, Nabi Yusuf itu ganteng, lebih ganteng lagi Sayyid Abdullah, ayahandanya baginda Nabi. Ibu tahu nggak? Di Quraisy itu ketika baginda Nabi ayahandanya meninggal, Abdullah meninggal 40 perempuan janda. 40 perempuan janda cantik, bahenol, demplon meninggal dunia. Wah loh, urusannya apa? Begini, ketika Abdullah itu berjalan, ini perempuan banyak yang suka Bu. Sampai mejeng ketika Sayyidina Abdullah itu mau berangkat ke masjid itu. Ahlan wa sahlan. Kakanda Ustadz Haji Acep Abdullah. Kita lanjut Bu. Sayyidina Abdullah itu mau berangkat ke masjid. Itu sudah apa? Banyak perempuan yang berjejer. Tujuannya apa? Pengen ditaksir sama Abdullah. Maka ketika Sayyidina Abdullah meninggal dunia, mereka semua ada 40 perempuan yang meninggal dunia. Kenapa? Karena idolanya sudah meninggal. Ini Bu, makanya bibitnya jadi nabi berarti biangnya juga adalah orang yang baik. Kita mulai langkah baik ini. Yang ketiga atau yang terakhir, saya ucapkan jazakumullah khairun katsira kepada ibu-ibu jamaah sekalian yang telah memberikan infak dan sedekahnya sehingga acara maulid ini dapat berjalan dengan lancar. Wabil khusus Ibu Hajah Jamilah beserta rekan-rekan panitia yang sudah sering muter. Masya Allah semangatnya luar biasa. Muter-muter cari dana, dan insya Allah ibu yang ngeluarin duit goceng buat bantu ini maulid, insya Allah 5.000 akan jadi 5 juta. Amin. Apalagi ntar ngasihnya gocap kalau ibu saja Arfa udah baca sholawat. Dan yang kedua, ketika mencintai Nabi,
bukan hanya urusan dari apa yang kita sampaikan kepada orang yang kita cintai, melainkan menyebut namanya pun adalah bagian dari kerutinan kita. Bu, kita kalau udah demen sama orang, namanya kita ingat terus. Karena ada orang yang dua yang selalu diingat. Yang pertama orang yang kita demen, kedua sama orang yang kita gedek. Kita sama orang gedek sama baik. Asal melihat orangnya gedek, asal ingat orangnya gedek. Sama orang yang kita cintai pun begitu. Kalau ingat sama orang yang kita cintai, kita maka ingat. Kebayang makan kalau perlu senyum-senyum sendiri. Tapi insya Allah dengan begini, tempat ini adalah tempat baik. Ya, kita semua mengeluarkan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika tadi dibacakan Maulid Mahalul Qiyam sama ibu-ibu majlis salim, insya Allah baginda Nabi itu hadir di tempat ini. Makanya selagi ada di tempat ini berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang sedang pusing, Allah hilangkan kepusingan kita. Yang sedang banyak masalah, Allah hilangkan permasalahan kita. Dan yang sedang berutang, mudah-mudahan Allah mudahkan cara membayarnya. Dan semua yang sedang sakit, keluarga saudara kita, pada siang hari ini Allah sembuhkan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kata pepatah, pantun dikit. Upin ipin main di sawah. Maafin kalau saya punya salah. Tahu. Ya, semalam ada anak-anak Bu yang tampil TPG soalnya. Ya. Yang kedua, waqad yurjabi jar'in li saifil bur'un wala bur'un lima jarohal lisan. Kalau ada pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan sudah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Mumtaz Maulana Hasan Al-Islami, yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Sukadani, yang saya hormati Ketua Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, pengurus Majelis Taklim Al-Ruqoyah, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di desa mana nih? Desa Banjarsari, Kampung Kosambi, Kampung Triti. Ya, berarti ibu-ibu nggak ngantuk ya? Ya. Petir bukan sembarang petir. Petir nyamber rumah Ibu Ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, Bu, dari jam berapa ini? Dari pagi. Siapa yang cinta Nabi? Hah? Mana acung tangan yang cinta Nabi? Yang hadir di sini pasti cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, caranya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Hah? Bersolawat, ada yang bilang bersolawat. Ada lagi? Menjalankan. Nah, jadikan Nabi suri tauladan buat kita. Saya minta nih 5 orang datang ke sini. Temenin saya, ada 5 orang nggak? Ayo sini 5 orang. Temenin saya sini. Ayo. Yang cinta sama Nabi. Ayo ibu sini. 1. Ayo, siapa lagi? Ayo, ibu. Nah. Ada nggak? Hah? Ayo sini. Saya minta 5 orang naik ke panggung sini. Ayo. Hah? Ayo. Ayo Po, sini. Siapa yang mau? Ayo. Berlima, 5 orang. Nah. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Nah, ibu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ibu sini, Bu. Enggak ngapa-ngapain. Kan inti cinta Nabi ya. Nah, saya mau tanya, sifat-sifatnya Nabi ada 4. Apa aja? Bagi dong, pinjem mic-nya. Nah, sebutin. Mana sana? Oh, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tablik, patona, amanah, sidik. Apa? Tablik. Ke sana dulu. Tablik, patona, amanah, sidik. Betul nggak? Betul ya. Betul. Sini dulu Bu. Nah, ibu di sini dulu. Yang ini nih. Nah. Lihat sana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bilang. Di Mekah. Betul nggak? Betul, sini betul. Ya, pinjam. Nah ini. Kakeknya siapa namanya? Kakeknya siapa kakeknya? Betul nggak? Hah? Abdul Muthalib. Yang jelas ngomongnya. Abdul Muthalib. Betul nggak? Oh, silakan Bu sebelah kanan. Oh. Nah ini nih. Nanyanya apa ya? Yang gampangan. Lahirnya hari apa Nabi? Hah? Senin. Tahun? Tahun gajah. Hah? Gajah. Makanya tadi disuruh naik. Mau. Ya, sini. Bu, sini Bu. Ibu mau ditanya apa? Hah? Yang gampang. Iya, ditanya apa? Ayo. Ibu punya pertanyaan nggak? Hah? Ayo. Sini. Ayo. Ngerokok apa sih? Ngerokok apaan? Ngerokok benar HP. Ayo. Ya. Ibu nanya deh. Maju sini. Sebutkan istrinya Nabi. Ada berapa istrinya Nabi? Siti Khadijah. Ada 9. Ya, sebutin.
Siti Hindun. Siapa istrinya? Siti Aisyah, Sofia, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Ramlah, Siti Indun. Terus? Siti Romla. Ya udah ini saya kasih. Terima kasih alhamdulillah dari Bapak camat kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih ya ibu-ibunya. Jadi tadi ada empat sifat ya. Ya, Bu, Ibu, masih pengen? Ntar sama Pak Ustadz. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Taklim di Desa Banjarsari ini, Kampung Triti ya, yang telah menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan pesan kepada Bapak dan Ibu dari Pak Bupati. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau bertepatan dengan menikahkan putranya di Bandung. Jadi memang pada kesempatan kali ini yang seyogianya beliau bisa hadir, beliau tidak bisa hadir. Nah, ini ada salam dari Pak Bupati, semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Amin. Dan mohon doanya juga bagi Bapak dan Ibu agar Pak Bupati beserta keluarga yang pada hari ini menikahkan anaknya, semoga acaranya berlangsung dengan lancar. Mohon keikhlasannya, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت liutammima makarimal akhlak wa qala Ibnu Malik fi Alfiyah wa khabarul mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada Rabbi syrah li sadri wa yazir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya AA minta maaf, kayaknya teh kagak sudi banget kalau saya dipanggil AA. Ya ilok atuh emang apa kudu minta maaf duluan karena barangkali AA ini telah su'ul adab, jelek tata kerama, orang ada sopannya, duduk di atas panggung, diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Oleh karena itu saudara, kalau nanti banyak kata-kata AA yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Yang sangat saya hormatin pengasuh Majlis Salim Ar-Ruqayyah sekaligus pimpinan Yayasan Al-Mumtaz Maulana Hasan Al-Islami Al-Mukarram Al-Ustadz Romli SPDI, Sarjana Pendidikan Islam sebagai titel Ustadz Romli. Kalau titel AA MMST kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab ini AA adalah namanya Yanti binti Karna, mantan supir tronton. MMST itu adalah titel AA. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau lelaki nggak punya titel, mau laku ke perempuan. Sebab titel itu adalah titik ngeganteng. Sebodoh teuing mah mengerti mau kagak. Sangat saya hormatin Bapak Ustadz Haji Asep Abdullah MPDI. Sangat saya hormatin Bapak Camat Kecamatan Sukatani, Bapak Imam Fatur Rahman,
sangat saya hormatin Ketua Panitia Ibu Hajah Jamilah, sangat saya hormatin sampai ke lohor beginian deh, udah baru ngalamin gua ceramah. Kepala Desa Banjarsari Bapak Nura Eri Akadarmadi, sangat saya hormati Ustadz Aang Abdul Muthalib, sangat saya hormatin ya Allah. Entar lo hormatin Ustazah Haja Munajah SPDI, sangat saya hormatin. Saya mah baru ngalamin nih. Al Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Abdul Hamid, sangat saya hormatin. Ya Haji Musa Saifullah, Ya Haji Agus Salim, sangat saya hormatin. Ketua Dekem EDKM Masjid Al Hidayah yaitu Bapak Uang, sangat saya hormatin. Ketua NU Desa Banjarsari Al Ustadz Aswirat beserta Banser NU Desa Banjarsari, sangat saya hormatin. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kampung Triti, sangat saya hormatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin. Leluhur Kampung Triti, keruhun Triti saya hormatin. Bahkan dedemit siluman yang ada di Triti beserta anggota dan jajarannya sama saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu atuh ya. Awas ngeganggu ge. Mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat, di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin sambil memakan ge, kagak apa-apa. Saya ini yang ngomong, saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil memakan. Tadi datang Prasman Karang ngemil, kapan mau berhenti nggak tahu. Gegares ya. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan hanya jadi tontonan. Zaman sekarang mah terbalik, tuntunan cuma jadi tontonan. Pernah mau hadirnya kinanya dulu kiainya dari mana, rame apa kagak. Tega banget kiai kudu rame. Yang rame mah topeng apa baju kemari. Cuman pada abring-abringan doang. Baju nih gunta ganti warna-warni rupa-rupa, akhirnya mah laki yang paru-paru. Yang paru-paru bagaimana orang mikirin seragaman bininya. Bini yang cekakakan wae nanggap kiai. Kakinya mah diintip di rumah ngap deh. Kayak ikan keting di kena limbah. Cuman 2 poin dalam kesempatan ini. Poin yang pertama, saya mau bahas tentang kewajiban orang tua sama anaknya. Yang kedua, tentang kewajiban anak sama orang tuanya. Banyak anak yang kualat sama orang tua ke banyak yang kualat sama anak. Jangan anak wae yang disalahin baik. Maaf, emang yang pengen punya anak siapa? Anak mah kagak pengen ini punya orang tua. Yang pengen dia orang tua. Kewajiban orang tua sama anaknya. Kata Nabi, man wulida lahu waladun. Apabila seseorang telah dikaruniai anak, maka tugas orang tua kepada anak yang pertama, falyuhsin ismahu, kasih nama yang cakep. Kalau kita ngaku beragama Islam,
Kalau kita ngaku cinta ke baginda Rasul, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke Islam secara menyeluruh. Nama ge kudu nama Islam. Emang apa nama kudu bagus? Sebab nama itu adalah doa. Kayak bagaimana nama yang bagus? Di antaranya nama yang ada di Asmaul Husna. Cuman kalau ngasih nama make Asmaul Husna itu kudu diawali dengan kalimat abdu dulu. Itu abdu teh pasangannya. Kalau kita punya anak Rohman, duluin abdu, berarti Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Muthalib, Abdul Ahok, Abdul Sambo. Ya kagak pantes ilok Abdul Sambo, Abdul Ahok, Abdul Joko ya nggak pantes, Abdul Bang nggak pantes, apalagi Abdul Sebret mah nggak pantes bisa. Ya bukan pasangannya. Atau nama Nabi, nama Rasul banyak ini. Atau nama malaikat. Nggak semuanya nama malaikat itu pantas buat nama orang. Kalau Ijroil mah jangan. Ya abong atau orang namanya Ijroil. Temennya teh sakit ngelongok. Tuh Ijroil udah tiba. Jengker orang. Atau yang bermakna kayak nama guru-guru kita. Ya tapaulan dengan guru kita Syekh Nawawi, namain anak Nawawi. Atau pendiri Nahdlatul Ulama ya Abah Hasyim Asy'ari. Begitu ngapa namain bocah teh. Ini mah namain bocah karang sok modern. Kalau namain bocah maka nama yang modern, lihat dulu bocahnya pantas apa kagak. Mentang-mentang diberanakin bulan Februari, Febri. Maaf, kalau seimbang sih nggak apa-apa. Yang namanya Febri mah pantasnya orangnya tinggi, bule, rambutnya ikel, hidungnya kayak mancung. Ini mah Febri kayak begitu. Bocah dempiak, geseng, namanya Febri. Berak di Jamban. Kemana Febri mau berak? Najis ngomong. Tuh, kan dialokin orang ntarnya diledekin. Nah kadang-kadang nama penyakit pakai nama bocah. Anaknya perempuan dikasih nama hernia. Kan hernia mah nama penyakit. Lah kata dokter hernia aja. Lah kalau kata kita mah orang kampung itu teh burut. Ada lagi nama Cina. Orang-orang Cina sekarang masa abrek-abrek di kita ya. Nama Cina anak yang pertama siang-siang malingseng. Ntar jadi borgol tuh bocah. Yang kedua Chan Lihai. Sekolahnya ge kagak naik-naik. Chan Lihai itu belegu. Yang ketiga Linglung. Kadang pakai celana, kadang kagak. Namanya juga Linglung. Yang keempat Liang Taibau. Yang bontot nakomot Cangcut Bau. Sembarangan tak nanya sama guru. Tuh dari nama, jadi Islam dari nama udah diatur. Kalau perempuan ya Jamilah, Khadijah, Masito, Ruqayyah, banyak ini. Sembarangan apa namain bocah teh. Ini mah mentang-mentang bocah diberanakin musim banjir si banjir. Zaman dulu itu mah. Mending kagak pinter, kalau pinter dapat gelar profesor banjir ntarnya. Tuh kayak tamat kita Fathur Rahman. Gitu, kita mah apalagi orang Banten. Sembarangan. Nah,
Kalau udah dinamai nama yang cakep, ekahin bocah. Ini ajaran Nabi. Kalau lelaki potongin dulu domba 2 ekor, kalau perempuan seekor. Tuh gunting rambut, marhaba. Itu ajaran Nabi. Setelah gunting rambut, rambutnya itu bocah digundulin palanya. Terus rambutnya jangan dulu dibuang, tipang. Ntar orang tua sunat sodako emas seberat rambut anaknya. Bagaimana kalau rambut anaknya ada 3 kintal? Paling mati emaknya bapaknya. Tuh, yang pertama ya nama yang bagus, ekahin. Terus yang kedua wa ada bahu aipaliosin ada bahu. Didik bocah dengan didikan yang baik supaya entar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukankah soleh dan soleh itu dambaan buat seluruh orang tua? Siapa yang kagak pengen punya anak soleh dan soleha? Biar kata bapaknya mantan rampok, mual mungkin anaknya suruh jadi rampok. Biar kata emaknya pensiunan dongdot ya. Buset dongdot pada ada pensiunannya. Brojol punya anak perempuan, mual mungkin neng, ntar udah gede kudu kayak emak. Nih emak lu kesohor kemana-mana dongdot teladan. Kenapa disebut dongdot teladan? Dongdot yang kagak tegaan. Orang punya duit berapa gue ladenin terus. Mual mungkin anak yang soleh, jangan kata di akhirat, di dunia udah bisa nyenangin hati emak bapaknya. Anak yang salah ge sama, boro-boro di akhirat, di dunianya ge udah ngeselin baik orang tua. Soleh dan salahnya anak bagaimana orang tua? Peribahasa mengatakan buah jatuh mual jauh dari pohonnya, kecuali dibawa sama kalong jauh. Lah di Banten ada ulama besar namanya Ki Unara dan Ki Unari. Unara dan Unari ini ada nama sosok ulama besar di Banten. Ma bapaknya apa? Ma bapaknya seorang panjat topeng. Tapi kenapa anaknya jadi ulama besar? Ternyata begitu ditanya tuh emaknya bapaknya, mak, itu mak bagaimana mak ceritanya? Punya anak jadi ulama begini. Kan gua panjat topeng. Nih, emang gak iya gua panjat topeng. Tapi lu jangan lu kira biar kata gua manjak anak gua ada di pesantren. Gua empanin anak gua bukan ladang gua manjak. Gua punya tanaman lu pada tahu dewek lu gua pohon kelapa ngebanjeng. Sebulan sekali sama gua ambil, gua panen, gua anterin buat anak gua di pesantren. Tuh, buah jatuh mual jauh dari pohonnya kecuali dibawa sama kaklong. Biar kata emak bapaknya soleh, emaknya ustazah, bapaknya kiai. Al ilmu bil kasbi la bin nasbi. Ilmu itu kudu dicari bukan karena faktor keturunan. Biar kata emaknya ustazah, bapaknya kiai, kalau nggak pesantren mah beleguk. Bodoh mah bodoh. Ilmu itu bil kasbi la bin nasbi. Ilmu itu kudu dicari bukan dari faktor keturunan. Betul? Anak yang soleh, emaknya, bapaknya dalam keadaan koma di teleponnya, Assalamualaikum, salam, ada di mana lo tong? Lah saya lagi begawe mang. Ada apa mang? Ini wayangnya pulang ya bapak lu ini kok. Yang bener mang, bener. Ya Allah di bagian dia saya buru-buruan pulang. Begitu pulang emaknya bapaknya udah ngegojot. Hah? Lagi ada yang bacain Yasin, ada yang zikir. Anak yang soleh langsung wudhu, ambil Yasin, baca Yasin di pinggir kuping emaknya bapaknya sambil nangis. Ngedoa ke Allah, ya Allah ampuni dosa emak saya bapak saya. Golongkan emak bapak saya dengan orang-orang yang husnul khotimah. Anak yang soleh. Ini anak yang salah dia nih. Sama anak salah gimana lomernya tuh bocah. Ada di mana lo? Mual salam ini mual. Ada di mana lo? Ini siapa? Gua.
Lah lembaga apa lu? Segala pengen tahu gua di mana. Buruan pulang. Lah emang apa gua suruh pulang? Bapak lu nih koma. Buset, itu aki-aki ngeganggu bayi gua. Lu lagi di mana? Gua lagi nyawer. Bilangin ke aki-aki mau mati aja duluan. Lu anak yang salah. Pulang ke rumah brang-breng bukannya wudhu, doain ke orang tua. Malah masuk ke kamar emaknya, bapaknya dibuka laci lemarinya. Mbak, sabar jangan mati dulu. Tanda tangan dulu, Mbak. Hayu. Ini petakan mentos bagian siapa? Kalau kita pengen punya anak soleh, didik anak dengan didikan yang baik, suruh mesantren bocah. Cuman baik-baik zaman sekarang mesantrenin bocah. Sebab kita banyak aliran. Nanya dulu ke guru kita yang aman, udah ke Banten ke sono. Kalau nggak ke Banten ke Jawa. Kalaupun nggak ada di Banten, di Jawa, di Indonesia pondok pesantren, kita pengen punya anak soleh, adanya pesantren di negeri Cina, berangkatkan anak kita ke Cina. Nggak bisa ngaji ke ilok, nggak bisa ngangon bagong tuh bocah. Dulu pengen punya anak soleh tapi kagak mau menyantreinin anak. Wah, maaf kadang bocah ngebeka ya. Ngebeka ada apa ya? Ngebeka. Minta mamanya bapaknya, mak, bapak, mas saya mau pesantren, maaf. Apa kata mamanya, kata ngapa sih mak? Jangan, kata gue, jangan. Emang apa mak? Segala bayi lu pesantren. Ya emang apa? Mau bisa ke pabrik. Keluaran pesantren lah paling banter jadi ustad. Kalau nggak jadi ustad jadi amil. Makan apa ustad sama amil? Paling bisa makan kalau orang mati, gue tahu. Kalau ngarep-ngarep orang mati. Kalau tetangga sakit ya siap-siap proyek udah datang. Apalagi kalau tengah malam ada burung berbunyi, cuy. Gue jaga ustad ngambil HP, ngambil. Assalamualaikum Mir. Dalam ada apa Ustad? Malam-malam ngambil kabar gembira. Kabar gembira apa? Siap-siap proyek kita udah datang. Proyek apa? Dengerin cung-cuing berbunyi wae tengah malam begini. Gak apa hubungannya? Ini norak. Kata orang dulu Pak Amil itu tandanya orang mau mati. Alhamdulillah. Emang pendakinya lagi garing banget kan. Ya udah besok ngutang segantang mah udah tukang warung. Seminggu dibayar kita ngajiin dulu kuburan, oke? Oke, begitu diumumin di masjid innali nggak tahu mertuanya yang mati. Wah belangsak ini moal. Lah gor bakali alimin kagak ada istilah belangsak. Buat orang yang paham ilmu agama, dibawa ke gunung mal bakalan bingung, dibawa ke kota mal bakalan sengsara. Survei membuktikan, pernah ngeliat ya kiai bawa-bawa gerobak nyariin rongsokan? Pernah ngeliat gak usahanya kulinandur? Kagak. Maaf, calon presiden mah banyak, calon gubernur belakang, calon bupati, camat, lurah, calon dewan seabrek-abrek. Yang langka itu calon kiai, calon ustad. Ntar setahun lagi tuh calon dewan, buset tuh fotonya ditempel-tempelin di punan, kadang di kuburan. Kunti suruh nyolok kali. Pernah ngeliat emang? Hai guys, acara maulidnya udah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe.